Untuk sekarang bahkan yang menarik adalah dan yang mencuri perhatianku adalah band Kadita. Band Kadita ini bisa dibilang adalah merupakan sebuah band yang nantinya agak mahal dengan membatalkan bagaimana gameplay dari Haji untuk membawakan metode dua roamer karena mereka sempat membawakan Kadita dan juga Matilda. Matildanya ini yang jadi mid laner. Ternyata malah tiba-tiba yang ada di sosok Kaditanya lah yang menjadi roamer walaupun secara damage, secara kalkulasi biasanya kita akan memprioritaskan Kadita untuk menjadi mid laner, mengambil item sebanyak mungkin agar bisa bermain pick off secara instan. Tapi untuk sekarang, RRQ Akira menolak untuk terpick off satu demi satu sehingga mereka lebih memprioritaskan untuk melakukan ban terhadap hero satu ini. Iya, sementara kita akan melihat juga dari pemain-pemain tim RRQ Akira tentunya yang berada di second pick kali ini. Dengan adanya Kari sebagai first pick dari Blacklist International, sekarang Kari udah kayak bener-bener prioritas banget. Mahal first banget. pick bener-bener mahal banget. Apalagi kita tahu ya, meskipun dengan satu buah Phantom Step yang bisa dibilang kayak Kari ini minim banget sebenarnya escape mechanism-nya. Yes, Yeah. dan bahkan kalau menurut aku pribadi, dengan adanya Kari sekarang yang digunakan oleh permainan dari Blacklist International, mereka akan bermain dengan tempo permainan front to back. Front to back. Mereka akan main nabrak, mereka akan tahu ini permainan yang tidak bisa dipasifkan. Beberapa belakangan mereka bermain dengan pasif, ternyata mereka ditumbangkan oleh seorang Falcon. Itu sebuah hal yang cukup besar, mungkin celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim lain. Tapi Blacklist ini mempunyai satu hal yang mungkin jarang banget dimiliki oleh semua tim. Evaluasi dalam waktu satu hari aja mereka cukup bisa membalikan semua keadaan, apalagi dengan panjangnya waktu hingga beberapa hari sampai hari ini. Ya, adaptasi ya lebih tepatnya. Ini sekitar 3 harian setelah babak group stage dan menurutku ini adalah sebuah evaluasi yang cukup bagi masing-masing tim dengan persiapan mereka yang lebih matang. Ditambah dengan untuk sekarang draft pick menuju kepada Yuzong dan juga Valentina untuk RRQ Akira. Dengan 2 pick ini tentunya mereka ingin mengoptimalkan bagaimana agresivitas untuk di early game dan juga kendali dalam tanda kutip untuk nanti setup turtle di menit yang kedua dengan Black Dragon Transformation. Tapi sekarang Benedetta, Wah, Ben. Estes, ini dia. Momochan, ini yang menarik. Kamu tadi kita kan berbicara dengan adanya coach yang berani high risk high return. Bener. Ingat Profesor KB bilang dengan adanya Estes bisa di counter sama Yuzong. Itu ketika lo nge-pick Estes dulu baru lo nge-pick Yuzong. Betul. Ini kebaliknya, dia main reverse psychology. Musuhnya nge-pick Yuzong. Oke, gua tahu lo bakal ngincar Estes gua. Jadi akan menjadi satu buah baiting Dan di sini. skema juga, apakah nanti di sini Oh My Venus akan membawa Purify Betul. untuk membatalkan bagaimana Fury's Death dan juga Purify. Petrify agar nantinya dia bisa lebih selamat dan bisa langsung lebih sigap untuk melakukan sebuah ultimate. Purify Gaming yang akan dimainkan dan bahkan ini seperti permainan front to back yang template dari Blacklist International. Mungkin ini aku bilang baru mungkin ya, akan ada Atlas. Untuk dari RRQ Akira akan bermain dengan Atlas, tapi yang udah disiapin sama Blacklist International adalah dia udah siapin Edward untuk backline. Atlas tanpa follow up itu bagaikan dasi saya. Putus sebelah, udah gak bakal bisa nyambung lagi. Benar Gak juga. kalau bisa menyangkut. Backsound sedih gitu kan. Ya kan? Atlasnya cuma apa? Sendirian. Sendirian. Dia nggak butuh digi. Tapi kalau ngomongin masalah Purify ya, ini juga mungkin bakal terjadi juga di tangan seorang Oheb tentunya untuk Karinya. Karena bisa dibilang nggak bisa dipungkiri kalau dari seorang Yuzong dari RRQ Akira ini bisa ngincer langsung juga ke arah seorang Oheb. Tergantung. Tergantung. Kalau dia romernya Atlas atau Initiator, oke. Menurut aku dia oke banget Bawa pakai Purify. Purify. Tapi kalau dia cuma Purify menghindari Atlas, menghindari Yuzong atau Valentina, menurut aku sama sekali nggak cukup. Mending sprint sekalian. Oke, Sprint ya. dan kita coba ubah sedikit skema bagaimana Yuzong ini yang akan mengacak-acak untuk Estes. Bagaimana jadinya ketika nantinya ternyata Estesnya ini lebih owning di early game, sehingga nantinya malah Estesnya yang lebih leading. Estes yang tidak bisa ditumbangkan oleh Yuzong dan Yuzongnya ketika jump in ke arah belakang, dia ditumbangkan dengan instan oleh satu sosok Kari, kita ambil contohnya, atau nanti yang bakal mendampingi dari Oh My Venus itu Haji dengan hero-hero high groundnya dia. Apakah ada Parsha nanti yang bisa diamankan? Kalau ngomong-ngomong soal Varsha, di sini Yves yang sudah di-ban. Yes. Varsha terbuka, Savior juga terbuka. Savior, apalagi yang bisa dibilang ini bisa ngebuka map juga untuk tim dari Blacklist International. Apalagi bisa mengincar pemain-pemain dari RRQ Akira yang bisa dibilang notabene ini udah low banget terlihat. Dan dengan adanya satu buah downing lagi itu bisa mengubah team fight untuk Blacklist International. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu dengan adanya Aka yang di-ban.
Berarti mereka nggak mau Hayabusanya benar-benar bisa diganggu, apalagi di lock dengan satu buah Yes. heavy spin di sini. Jadi langsung dibuang begitu saja oleh tim dari Brazil. Ditambah dengan hadirnya Fredrin. Kita tahu Fredrin Estes pernah dibawakan juga oleh salah satu perwakilan dari Turki Incendia Supremacy. Wow. Dan itu menimbulkan sebuah efek yang luar biasa. Luar Di biasa. depan Hayabusa kebetulan. Jadi kayaknya mereka lebih mengurungkan niat. Oke, kita nggak ambil resiko daripada nanti ternyata Wise-nya bermain dengan Oma Venus selalu agresif untuk invade ke arah jungle. Jadi lebih baik tutup dua hero yang rusuh seperti Fredrin dan juga Akai. Oke, tapi memasuki bending phase yang kelima di mana di sini apakah ternyata lebih mengarah ke arah inisiatornya karena Chow sudah dibuang, tidak mau bisa dibilang nggak ada yang bisa menyentuh ke arah seorang Estes ataupun Kari di area backline-nya. Oke. Aduh, terima kasih KP udah dipasangkan dasi saya. Aman. Enggak, banyak ini ya. Kejadian-kejadian yang tak terduga. Iya. Dan kalau kamu lihat ini kita belum masuk kamera barengan, Be. Oh iya. Kembaran kita tahu. Iya, iya. Kan? Oh iya. Iya. Aku Oke. juga. Anyway, Iya. Kita hitam-hitam kan? Iya. sedikit memotong. Boleh. Beatrix dimunculkan dan ini adalah hero yang sangat nyaman sekali untuk Gustala Gusta. Gusta nyaman banget hero Beatrix ya. Dan bahkan permainan dari Blacklist Internasional mungkin ini akan ada satu buah jungler yang cukup keras. Dan nggak menutup kemungkinan akan adanya Akai. Dan nggak menutup kemungkinan juga ini akan menjadi salah satu counter untuk seorang Hayabusa itu sendiri. Tapi menutup dengan adanya Parsha yang akan bermain backline dan Barat. template Blacklist Internasional dikeluarkan untuk di game yang pertama, Oke, Profesor. apakah akan ada muncul Grok hero yang bisa langsung jump in ke arah belakang? Karena untuk sekarang Grok pun masih terbuka. Ditambah dengan kita tahu sendiri possibility untuk Parsha yang sangat diam di tempat. Ketika dia menggunakan Feather Astrike ini akan menjadi makanan nyaman bagi Grok. Dan itu adalah serangan yang cukup mutlak ketika ada di tangan dari Lewis. Karena Lewis juga gemar sekali untuk bermain dengan hero yang cukup menabrak. Mungkin dia memberikan opsi Atlas, Grok yang ada di jarinya barusan. Ya. Karena untuk pemilihan opsi roamer pada fase pick terakhir ini benar-benar akan menjadi sangat mahal sekali karena akan menentukan bagaimana teamfight dari RRQ Akira. Iya, apalagi dengan satu buah wild charge ya, ini bisa banget untuk nge-cancel dengan adanya satu buah Feather Astrike dari seorang Haji yang bisa dibilang ini nge-cover juga ke arah seorang My Venus. Tapi Atlas Dan Atlas yang itu dia. sudah dibicarakan oleh Bung Oji. Atlas, Grok, pokoknya dua hero ini benar-benar ofensif banget dan bisa dibilang paling cocok untuk dengan 4 hero lainnya. Dan ini dia, ketika udah Atlas dikeluarkan, Edward akan menjadi salah satu orang yang akan membuat RRQ Akira lumpuh. Terlihatnya memang seorang offlaner, buat apa? Harusnya kan Digi, bukan lewat crowd controlnya. Tapi gimana caranya backline dari RRQ Akira dipotong dan Purify Gaming yang dibilang oleh Profesor KB akan berjalan ke kali ini atau tidak ada Purify Gaming. Atau jangan-jangan mereka YOLO dengan flicker. YOLO? Iya, jadi ya main ini aja high risk high reward yang sempat kita mention di awal. Bahkan sebelum draft pick dimulai. Yes, benar banget. Tapi semua kembali lagi bagaimana dari Blacklist sendiri di sini mencoba untuk mengcover ya. Apalagi ini prioritas untuk targetnya banyak banget. Ada Kari, ada SS juga. Dan gimana caranya Barat untuk ikat ke arah seorang King dengan Hayabusanya. Alright, let's go to the lane of down. Ini dia di match kedua hari ini upper bracket Blacklist Internasional bersama dengan RRQ Akira. Siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya untuk bertemu dengan RRQ Aussie? Wow. Ya betul? Akan menjadi sebuah derby yang menarik nantinya. Ketika mungkin dua tim dengan nama yang sama akan bertemu, tapi masih akan melihat hasil untuk hari ini Ranger Mas dan juga Momo-chan. Dan skema yang sudah aku bicarakan sama Profesor kami selama draft pick, kali ini terjadi semua. Terjadi. Dari mulai Atlas, dari mulai Purify, Purify. karena ini akan menjadi first blood dari top lane. Dan akan dibalaskan kembali, satu more point kill, first blood by Haji. Wow, Haji. rotasi yang begitu agresif, Ji. Right, Haji rotasi menuju ke arah top lane di level yang kedua dengan clearance cepat. Mungkin ini harus lebih diperhatikan oleh para pemain dari RRQ Akira. Karena Haji ini adalah salah satu orang yang menurut aku dia sangat peka dengan global presence. Oh, Jadi kalau udah bisa main global presence di dalam skillnya, berarti map awareness-nya lebih kenceng. Oh, Ya nggak, Profesor? Ya, ditambah dengan bagaimana Haji sendiri kan menggunakan Farsha yang dengan wings by wingsnya semenjak menit-menit awal biasanya kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke area gold lane, tapi untuk sekarang ke area EXP lane. Jadi agak sedikit ditukar untuk bagaimana targeting sebagai first blood-nya. But it's okay, yang penting Tekashi benar-benar untuk sekarang sepertinya akan kalah lane dan untuk 30 detik ke depan Edward akan lebih tersenyum ketika melakukan setup ke arah turtle.
Oke, tapi sementara kali ini kita masih melihat pressure yang diberikan oleh Blacklist at Work. Bakal coba 1v1 situation dengan TKC. Lagi-lagi Haji mulai datang. Wings by Wings sudah mulai dibuka, tapi tiba-tiba di area bawahnya dari Gusta Lagusta masih memberikan pressure ke arah seorang Oheb. Ya. Yang dimana ini sepertinya dari Oheb harus agak sedikit bermain sabar tarik ulur sampai didapetin level 4-nya. Masalahnya, kali ini OHP akan dilepas. Mereka akan teamfight dengan 4 orang berada di arah turtle. That's why Haji akan diprioritaskan untuk mendapatkan satu buah wave lebih cepat dengan EXP gerobak yang dimiliki oleh EXP laner. Mungkin akan rugi untuk EXP laner, tapi itu mungkin juga akan menguntungkan mid laner dan bakal coba ditukar dengan OHP di arah bottom lane. Masih bertahan King, Wallachit, dan hampir ter-outplay. Dan Turtle Flame tetap berhasil diamankan oleh tim Blacklist International by UBS Gold. Yes, dengan dari backupan yang datang dari Oh My Venus agak sedikit terlambat, namun it's okay kali ini. Dengan target yang mungkin bisa dibilang ini udah diprioritaskan sama RQ Akira. Mereka nggak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya, mereka harus nge-pick satu pemain dan ternyata Oheb lah yang menjadi target utama dari RQ Akira. Ya, semenjak di awal game karena Tekashi benar-benar under banget, jadi dia setidaknya udah di level yang keempat, mungkin turtle yang kedua akan langsung dikontes. Untuk sekarang, Gusta Lagusta yang mencuri perhatianku, dia udah punya 2 Legend Sword, apalagi di menit yang kedua kali ini. Kalau misalkan nanti di menit yang ketiga sudah selesai, dengan Blade of Despair ini akan jadi ancaman bagi Oheb ketika dia berada di landing phase dan 1v1 situationnya tentu akan lebih dimenangkan untuk Gusta Lagusta. Oke, tapi satu informasi telah diberikan, satu buah flicker yang akan didapatkan di arah mid lane oleh seorang Seigen. Ini menjadi sebuah pertimbangan. Karena kalau mungkin flickernya tadi ada, RRQ Brazil akan coba memaksa Oheb di arah bottom lane yang tidak memiliki satu buah Purify. Cuma problemnya kali ini di mid lane-nya berarti berada di dalam under kondisi Momochan. Dia nggak dalam posisi yang sangat baik untuk Valentina itu sendiri. Oke, tapi Haji sepertinya nggak akan ngasih space sama sekali ke arah seorang Seigen kali ini di area mid-nya. Dan rotasi masih dibawakan lagi dari seorang Haji ke area bawahnya. Dan sekarang kelihatan babysit yang dibawakan oleh Oh My Venus. Tapi kali ini udah mulai dibuka Louis satu buah. Tapi yang didambakan kali ini dari seorang Oheb mencoba untuk nge-push ke arah seorang Gusta Lagusta yang menjadi target utama. Dan lihat heal yang dibawakan oleh Oh My Venus membuat Oheb tentunya tidak mampu untuk ditumbangkan. Melumpuhkan satu orang Louis dengan pasti. Dengan satu buah Purify Gaming, ini udah bakal banget mematahkan RRQ Brazil di early game. Dan bahkan Oheb, dia nggak peduli, dia nggak takut dengan adanya satu buah perkembangan dari seorang Louis dan satu buah flicker sudah dipakai Louis sebelumnya. Tidak akan bisa selamat dalam invasi ganking di arah bottom lane dengan 4 versus 1. Iya, dengan Purify yang dibawakan oleh Oh My Venus dan juga Oheb, terlihat Fataling yang dibuka tadi oleh seorang Louis. Ini udah diprediksi banget sama Oh My Venus. Jadi dengan satu buah inisiasi yang udah ditunggu oleh Oh My Venus, Purify yang belum dipakai tentunya membuat Oh My Venus tidak bisa tertangkap tadi. Alright, Wise farming dengan cukup maksimal. Petrify game telah dikeluarkan. Tapi lihat Oh My Venus still strong, dapatkan Hayabusanya ditumpang di arah bottom lane. Takeshi mundur ke arah belakang. Louis gak bisa bertahan kembali. Tidak sempat untuk memberikan impact lebih. Bahkan Edward mencoba memotong ke arah belakang dengan Alex Sopo. Final blow yang dipotong. Where are you going? Hasta la vista baby di arah bottom lane. Langsung ditumpangkan oleh seorang Edward. Permainan zoning yang dilakukan oleh Edward ini menjadi kunci yang bisa dibilang di mana Blacklist mereka mampu untuk mem-pick off satu persatu pemain-pemain dari RRQ Brazil yang sebenarnya udah kalah teamfight, mereka mau mundur namun tidak dikasih kesempatan untuk mundur oleh Edward di sini, Bung Gabi. Iya, ditambah dengan bagaimana skema yang tadi sempat kita bilang di awal bahwa kalau misalkan Yuzongnya ternyata yang under, ini Estes yang bakal bahagia karena dia nggak bakal terganggu di area belakang. Tentu di satu sisi Tekashi juga membutuhkan item seperti Dominance Ice untuk memberikan sebuah slow effect ditambah dengan nantinya effect dari Life Drain yang itu akan memotong bagaimana regen HP daripada Oh My Venus ketika memberikan heal up kepada teman-temannya. Dan untuk sekarang Louis harus memperhatikan bagaimana Fatalingnya agar tidak miss. Tapi Edward seperti sparring. Double stun dilakukan. Bahkan untungnya tidak ada satu buah execute. Hampir ditumbangkan oleh seorang King di arah bottom lane dan itu akan menjadi kerugian yang sangat-sangat mahal. Purple buff untuk seorang Hayabusa akan coba ditutup. Haji akan memaksakan dan dia tidak akan all in terhadap seorang Valentina. Dia lebih memilih untuk tukarkan dengan satu buah flicker. Karena terkadang flicker sama point kill itu ada yang lebih untung flicker. Karena cooldown ketika dia ada lagi sama dia kembali hidup ke Lane of Dawn itu lebih lama.
flicker. Lebih lama Betul, 2 cooldown menit. flicker ya. Ya, 2 itu menit. yang harus ada banyak calculate-nya. Jangan terlalu all in, jangan juga terlalu kayak melepaskan gitu. Biar Ya. mungkin nanti next Jangan team ditahan fight-nya. lah. Jangan Ah, ditahan. Betul-betul. Dan untuk sekarang, dengan poin gap yang terlalu jauh menurutku dengan 6 poin kill berbanding 1, dengan gold juga menuju ke arah 7.000. Ini teman-teman dari RRQ Brazil, RRQ Akira cukup kesulitan untuk menguasai bagaimana map mereka agar mereka bisa setidaknya membuka sebuah skema untuk farming entah di laning atau bahkan di area jungle. Meskipun begitu, startup selain by UBS Gold telah didapatkan dengan perfect oleh Blacklist International dengan 7.000 gold difference dan Oh My Venus memiliki 80% win rate. Simpan di depan sana, Wise belum ada kamerisasi, belum ada pedal respect, dan kali ini semua berkumpul menjadi satu. Tekasi gak bisa membubarkan para pemain dari tim Blacklist, bahkan Tekasi masuk. Biasanya mereka itu membubarkan barisan, tapi ini mereka menjadi regroup. Karena banyaknya Purify, karena ada help yang sangat-sangat maksimal supply dari Oh My Venus. Iya, Apalagi yang harus ditakutkan, Momochan. betul. Dan gimana prioritas dari Blacklist International untuk menangkap setidaknya satu pemain dulu. Mau garda depannya bisa dilahap dengan Detonas Welcome dari seorang Wise. Ini yang ngebuat tentunya pergerakan dari Oh My Venus ini nggak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Karena mereka bisa aja untuk numbangin Tekasi sebagai target pertama mereka. Sehingga dari backline-nya Blacklist ini benar-benar aman banget Bung KB. Iya, ditambah dengan Edward yang selalu melakukan sebuah tekanan kepada lane jauh dari teman-teman Blacklist maupun RRQ Brazil. Dengan Electro Final Blow ini akan menjadi sebuah instant push dan hampir saja ada sebuah pick off terjadi di area mid lane. Kita bisa lihat sendiri dari itemnya Haji, dia udah selesai dengan Light Interaction. Sepertinya akan menuju kepada Holy Crystal sehingga nanti burst damage yang akan diberikan makin berlipat ganda sesuai dengan levelnya dia yang udah berada di level yang ke-10. Oke, Haji ini akan bermain beda nih. Karena udah di menit yang ke-8 dengan item yang banyak. Dia akan bermain poking damage. Tapi lihat, pada second telah dikeluarkan. Lewis gak bisa bertahan. Dan masih ada seperempat darah terakhir menyelamatkan dirinya. Di menit yang ke-8 Haji langsung mundur ke arah belakang mencoba mengejar seorang Hayabusa. Dengan pergerakan dari seorang Haji, dia tidak memiliki satu buah winter. That's why dia memilih untuk mundur terlebih dahulu ketimbang untuk memaksakan team fight yang selanjutnya, Momochan. Ya, aku masih menunggu Luis dengan satu buah flicker dan juga fatalnya sih. Mencoba untuk memberikan sedikit kejutan ke arah pemain-pemain dari Blacklist International di sini. Apa sih caranya ada, Kapan? tapi fatalingnya ditekan terus sampai Purify durationnya tuh benar-benar habis. Tadi, tadi aku itu kan pernah digunakan oleh KYY juga ya. Iya, Waktu iya, itu. iya, iya. Salah satu ini juga pionir Atlas juga. Nah, tadi kalau kalian sadar, si Oheb itu gunain Purify-nya, dia sampai walaupun dengan bukan timing seperti itu, bukan di flicker dan fataling, dia pencet Purify-nya pas udah ditarik ke atas juga. Iya, iya. Jadi dia udah ngafalin. Biar lepas. Pas rantainya itu ya, Iya, jadi mau ditarik. adapun nanti kasus seperti yang KB bilang, dia udah tahu Purify-nya tuh nggak buru-buru di awal. Oh, apakah jangan-jangan ini adalah sebuah latihan individual untuk Individual. menghindari ultimate dari Estes. Jadi udah ultimate dari Atlas sehingga itu jadi kebiasaan agar Estesnya nanti bisa langsung backup dengan ultimate. Betul. Betul. Karena lihat ya nanti di replay, di bawah yang gig Di highlight ya? Iya, highlight nanti akan kita lihat. Dia pas udah ditarik ke atas baru dia purify. Oke. Dan ternyata kali ini Lot diselesaikan dengan sakit cukup banget. cepat. Tower yang dimiliki dari RRQ Brazil di arah mid lane untuk defensive high ground-nya. Tidak terlalu memiliki impact yang cukup tinggi. Melihat dengan Super Minion masih bergerak di tiga lane yang berbeda. Para pemain dari tim RRQ Brazil kali ini harus memaksakan tim fight untuk memukul mundur. Setidaknya mereka gak kehilangan lagi satu buah turret dari bottom lane. Iya, tapi Karena Blacklist International, dia nggak bakal mau ngelepasin satu buah turret dari bottom lane. oke, tapi lihat nih, kalau kita lihat tentunya dan di mana dengan satu buah fataling Luis berhasil ditumbangkan terlebih dahulu, sementara Wise dan juga dengan Repetrify yang dikeluarkan oleh seorang TKC mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari Blacklist, namun sepertinya damage terlalu perih dari seorang Hep dan double kill Oh diamankan. my god, ini bencana! RRQ Brazil, mereka tersisa 3 player. Fokus ke arah pace-nya, Blacklist International. Dia nggak butuh waktu lebih lama lagi. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Untung sering untung dengan Resurrection yang kembali dengan cepat untuk membuat RRQ Brazil bertahan. Tidak berhasil ditumbangkan di bawah menit yang ke-12. Karena Momochan, kalau tadi mereka wipe out, wah itu kasusnya akan beda. Oh, tapi tahan dulu. Lihat sudah ada satu buah shadow kill dari seorang King, namun ternyata damage-nya tidak cukup. Dia makan Wise kali ini. Detonas Welcome yang perfect banget membuat King mampu ditumbangkan di area depannya, Oji. Gak bisa disumbangkan. Ketika Hayabusanya digunakan high and dry sekalipun tidak akan efektif. Damage-nya nggak masuk. Shadow kill dengan keuntungan level pun aja nggak akan efektif. Apalagi dalam under kondisi, Profesor. Ya, ditambah dengan tadi itu kan kebetulan ya Edward dan Wise-nya mendekati
ke arah Oheb. Jadi tidak ada efek untuk high and dry-nya. Iya, Langsung hilang untuk efek 1v1-nya. Dan lihat dari players gold-nya ini jauh banget. Oheb leading dengan 1.400 gold dan di bawahnya ada Wise serta Edward. Dengan keuntungan 12.000 bahkan dan Oh My Finish berada di atas dari teman-teman RRQ Akira. Ini membuat keuntungan dari Blacklist semakin berlipat ganda. Mereka hanya membiarkan wave minionnya berjalan sendirian tanpa harus mereka dorong. Karena mereka tahu mereka objektifnya adalah mengambil Lord dan memenangkan kontes teamfight 5 lawan 5. Bukan mendorong wave minionnya lagi. Oke, ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya Momo-chan. Iya. Momo-chan, kamu harus perhatikan di mana seorang Edward ini akan mendorong leading jauhnya, mendorong leading tengahnya. Abis itu mereka dengan bebas teamfight berada di arah Lord. Iya. Ketika nanti Lord didapatkan, untung banget jadi. Kasih distraction ya sebenarnya dari Edwards di sini. Dia bakal coba untuk nge-clear di atas untuk Jeremy, tapi Oh My Finish sudah mulai terlihat-lihat heal yang dimiliki oleh Oh My Finish. Tapi Haji kali ini bakal menjadi incaran, satu buah Shadow Kill-nya terbagi-bagi. Dan Second maju ke area depan, namun ternyata Edwards datang di timing yang sangat amat tepat. Dia bakal terkena stun Wise dengan ditelas welcome kali ini. Teh kasih tumpang. Haji belum ada penalty streak. Haji menahan semua penalty yang dimiliki dan bahkan Oheb tidak akan melepaskan begitu saja. One last hit, miss click atau miss move dari seorang Kling yang berhasil ditumbangkan. Ini akan menjadi satu buah ancaman. Lot bergerak menuju ke arah mid lane. Wise berada di garis depan. RRQ Akira. Kali ini mereka berada di ujung tanduk. Bahkan para pemain dari tim Blacklist International berkumpul menjadi satu. 5 pemain siap untuk menumbangkan semua face. Dan fatal link-nya tidak berguna. Tidak berimpact. Dan ini bencana. Face terbuka. Blacklist International memastikan tim fight-nya terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan war yang ada di mid lane. Wise gak bisa masuk lebih dalam lagi dan this is it. Blacklist International take the game one. Permainan yang begitu mendominasi dari Filipina di game yang pertama membuat RRQ Akira harus kehilangan poin pertama mereka. Tapi ini adalah best of 5 series Bung KB. Ya.